hari ini kita tetap dalam perlindungan Tuhan hadir di tempat ini. Saya undang Bapak Ibu untuk kita sama-sama berdiri. Kita akan mengucapkan 3 pilar GSKI. Media mohon ditampilkan di layar. Haleluya. Kita akan ucapkan 3 pilar GSKI. Yang pertama adalah kesucian, yang kedua adalah kekekalan, dan yang ketiga adalah tanggung jawab. Kita akan lanjutkan untuk pengakuan iman rasuli. Sama-sama kita bacakan Bapak Ibu. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan dulu kembali Bapak Ibu. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita. Kita datang di hadapan-Nya. Terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan. Pada hari yang indah ini Bapa, Engkau hadirkan kami di tempat ini. Kami percaya urapan daripada-Mu terjadi atas hidup kami Bapa. Bahkan ketika kami datang ke tempat ini Tuhan, kami mengalami hadirat-Mu Bapa. Engkau persiapkan hati kami untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan juga Engkau memberkati setiap saudara-saudara kami yang belum sampai ke tempat ini Bapa. Langkahkan kaki mereka, tibakan mereka di tempat ini tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kami akan memulai ibadah kami Bapa pagi hari ini. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami angkat hati kami. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami datang memuji-Mu. Kami datang membawa hati kami. Kami angkat hati kami. Kami memuji-Mu Bapa.
rindu berseru memanggil Engkau Elohim Yahweh. Engkau Bapa yang esa, Engkau Bapa yang mulia Tuhan. Biarlah setiap Bapa yang Kau ciptakan memuji menyembah Engkau pada pagi hari ini Bapa. Kami mau lebih lagi datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami angkat hati kami Bapa dengan kesungguhan hati kepada Elohim Yahweh.
semuanya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Memuji menyembah-Mu itu menjadi kewajiban kami Bapa. Dengan tangan pengasihan-Mu kami lebih lagi mau bersuka cita di tempat ini, memuji Engkau Bapa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami siap bersiap memuji Engkau. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Shalom. Bagaimana kabarnya? Merdeka. Haleluya. Kita mau lebih
duduk kembali Bapak Ibu. Kita telah bersorak memujinya. Namun yang terpenting adalah kita mendengarkan isi hatinya, agar bisa menjadi kekuatan dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita Bapak Ibu. Mari teduhkan hati kita, siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah bersuka cita bersorak memuji Engkau Tuhan. Namun satu kerinduan kami Bapa, untuk kami boleh duduk diam Tuhan, mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kerinduan kami ini Tuhan menjadi kerinduan yang abadi Bapa, agar dari setiap kehidupan kami berjalan menurut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dari tempat tinggi Kau memandang kami Tuhan, maka dari itu jamah dan urapi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
berterima kasih. Kami menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Kami merasakan jamahan-Mu yang terus menjamah setiap hati pikiran kami. Hadirat-Mu yang memerdekakan kami. Hadirat-Mu yang akan terus memulihkan setiap kami anak-Mu. Roh Kudus, kami mohon di pagi yang indah ini, perlengkapi kami dengan firman-Mu. Biar suara-Mu terus Kau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami butuh tuntunan pimpinan daripada firman, supaya kami semakin sempurna dan serupa dengan Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dan akan terima firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Selamat pagi bagi kita semua. Merdeka. Ya. Hari ini pas bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Semalam pemuda dan remaja mengadakan perayaan hari kemerdekaan di tempat ini. Saya renungkan kembali, gereja sudah lama sekali tidak pernah mengadakan acara seperti semalam. Terakhir yang saya ingat 9 tahun lalu, pada saat saya baru pindah ke Batam. Saya masuk ke Batam di akhir Juli. Selang setengah bulan saya masih nganggur karena lagi mempersiapkan proses pembukaan toko. Maka saya ikut. Ada perlombaan, berbagai perlombaan. Saya yakin banyak yang ikut. Di depan kita adakan, ya. Dan semalam baru kita mulai lagi. Itu dimulai dengan pemuda dan remaja. Sudah 9 tahun yang lalu. Sudah 9 tahun yang lalu. Benar nggak kita sudah merdeka? Khususnya dalam hal kerohanian. Kata merdeka yaitu artinya apa? Terbebas atau tidak terikat. Dalam bahasa Yunani yang saya coba cari, merdeka dalam bahasa Yunani yaitu eleuteros, yang artinya di dalam Alkitab Perjanjian Baru, dalam Alkitab Perjanjian Baru kata eleuteros akan untuk menggambarkan kebebasan yang diberikan Yesus Kristus kepada orang-orang yang percaya kepadanya, yaitu kebebasan dari perbudakan dosa. Secara fisik tentu kita sudah dibebaskan dan merdeka. Kita adalah anak bangsa Indonesia. Sudah 80 tahun kita bebas dari penjajahan. Secara roh juga kita sebenarnya dan seharusnya kita juga sudah merdeka. Sejak manusia jatuh dalam dosa, kita di saat itulah kita masuk dalam penjajahan dosa, masuk dalam perbudakan dosa. Seperti tadi lagu sebelum masuk ke bersuka ya. Kita bersukaria karena apa? Karena hari ini hari kemerdekaan Indonesia. Kalau di gereja kita bersuka cita, keadaan dan suasana ini kalau kita bawa pulang, betapa bahagia dan sukacitanya kita. Tapi sering terjadi apa? Berhenti di sini. Mungkin pada saat keluar dari pintu gereja,
Saat tadi kita berlompat-lompat, berloncat-loncat, bersukaria, bersukacita, itu udah hilang. Hilang. Maka saya mau ulangi kembali, ibadah yang benar yaitu apa? Seluruh kehidupan kita. Pada saat kita sedang beribadah seperti saat ini, kita penuh dengan hormat, penuh dengan tertib. Coba suasana ini kalau kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bawa suasana seperti ini, sikap hati kita, kesopanan kita, keteraturan kita. Kita bawa ke lingkungan tempat kita bawa ke rumah tangga kita bawa ke dalam pekerjaan kita. Maka kita juga sudah sedang beribadah. Tema yang akan saya bawakan pagi hari ini yaitu Galatia 5 ayat 1. Mari tampilkan Galatia 5 ayat 1. Merdeka dari dosa. Galatia 5 ayat 1 saya bacakan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Di sini ada kata-kata supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Artinya apa? Sungguh-sungguh. Sejak manusia jatuh dalam dosa, di saat itulah kita sudah masuk dalam penjajahan dosa. Tapi begitu besar kasih Allah kepada manusia, Allah begitu mengasihi ciptaannya yang sungguh mulia ini, yang maha sempurna ini. Dia tidak tinggal diam. Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, hingga pada saat di kayu salib menumpahkan darahnya. Disitulah kita sudah merdeka. Disitulah kita sudah merdeka dalam hal kerohanian kita. Kemerdekaan sangat butuh perjuangan. Sangat butuh perjuangan dan pengorbanan. Pengorbanan yang dilakukan, yang diutus oleh Allah kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Pengorbanan ini sungguh sangat mahal. Tidak dapat kita beli dengan apapun, tidak dapat kita bayar dengan apapun. Pada saat kita mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah kita sudah mendapatkan kemerdekaan. Kebebasan kita untuk datang menghadap kepada Allah. Pada saat kita dijajah menjadi perbudak daripada dosa, kita tidak bisa datang pada Sang Pencipta kita. Karena ada apa? Ada satu pemisah yang memisahkan kita dari Sang Pencipta kita. Maka Yesus datang untuk menebus kita. Yesus datang untuk menebus kita. Coba kita renungkan sampai hari ini. Kita yang mengaku sebagai orang percaya, sudah benar-benarkah kita merdeka dalam hal kerohanian? Sudah benarkah kita merdeka dari dosa? Sudah benar-benarkah kita terbebas dari belenggu dosa? Coba kita tanyakan pada diri kita. Saya yakin dengan pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu sangat mahal, darah dia lambangkan dengan tanda warna merah yang ditumpahkan bagi kita. Tapi sampai hari ini kita masih sering hidup dalam dosa. Kita masih sering hidup dalam dosa. Dosa itu apa, Bapak Ibu? Dosa dalam bahasa asli yaitu hamartia.
Itu artinya apa? Meleset atau tidak tepat. Dosa dalam arti hamartia ini bukan hanya sekedar kejahatan. Meleset, tidak tepat seperti apa yang Bapa kehendaki, itu sudah masuk dalam kategori dosa. Tuntutan bagi kita sebagai orang Kristen sungguh sangat tinggi dan sangat berat. Tapi percayalah, Roh Kudus yang telah dimateraikan kepada kita, Dia yang akan memampukan, yang akan memberi kita kekuatan dan memperlengkapi kita. Tidak ada yang mustahil baginya. Bagi kita mungkin berat dan tidak mampu. Tapi percayalah, saat Roh itu yang mampu, yang terus mengurapi kita, yang tidak mampu bagi kita, Dia akan mampukan. Kita harus benar-benar merdeka dalam hal kerohanian. Kita harus presisi seperti apa yang Bapak inginkan. Saya yakin rata-rata semua ini, termasuk saya mungkin, kita masih sering meleset. Kita masih sering tidak tepat seperti apa yang Bapak mau kehendaki. Mungkin secara perbuatan kita tidak menipu orang, tidak menjati orang, tidak menipu orang, tidak membunuh. Maka tadi saya katakan hamartia bukan hanya sekedar arti melakukan kejahatan, tapi tidak tepat, tidak tepat seperti apa yang Bapak kehendaki, atau meleset. Pikiran kita meleset saja, itu sudah masuk dalam kategori dosa. Kita bersyukur kita di suara kebenaran yang terus menekankan kita, membawa kita, mengarahkan kita ke dalam suara yang terus membuka pikiran kita, semakin mengerti. Tapi apakah kita melakukan? Khususnya GSKI Buana Raya, kita tidak akan pernah berbicara masalah berkat jasmani lagi. Kita akan terus mengiring jemaat untuk mempersiapkan masuk ke langit baru dan bumi baru. Saat Musa dipercaya untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan menuju tanah Kanaan, inilah saatnya kita, bagian kita akan dikirim, dipersiapkan untuk masuk ke langit baru, bumi baru. Pertanyaannya, sudahkah kita mengikuti jejak Kristus dalam pengiringan untuk masuk ke langit baru dan bumi baru? Apakah selama perjalanan mengikuti jejak Kristus kita masih sering melenceng ke kiri atau ke kanan? Jangan main-main Bapak Ibu. Kita bisa tidak masuk. Iblis bekerja bermanuver dengan luar biasa. Dia sering menipu pikiran kita, seolah-olah Yesus telah menebus kita dan saat kita mati tinggal masuk. Ingat kodrat dosa yang masih ada dalam diri kita ini. Kodrat lama yang masih kita hidupi ini, mungkin karakter sifat kita yang sering memaki orang, menjahati orang. Terus kita percaya Tuhan Yesus mati langsung diizinkan masuk ke langit bumi, ke langit yang baru, bumi yang baru. Secara logika kita juga harus pikir, tidak mungkin, karena langit baru, bumi yang baru adalah tempat yang sudah sangat sempurna. Maka inilah saatnya kita yang masih hidup, yang masih diberi kesempatan, waktu dan kesempatan ini. Inilah kita terus diproses, inilah kita terus dikikis, kita terus diasah terus. Supaya pada saat kita meninggalkan dunia ini, kita sudah semakin disempurnakan. Kita sudah semakin disempurnakan. Kesempurnaan kita bukan seperti sempurnanya Bapa, tapi inilah kita terus menjalani proses demi proses, sampai kita mati. Inilah kesempurnaan yang kita sudah perjuangkan. Gereja GSKI Buana Raya tidak akan pernah, khususnya saya pribadi, saya tidak akan pernah membawakan lagi materi tentang berkat jasmani. Kalau mau kaya kita harus kerja giat. Kalau mau kaya kita harus jujur dalam berdagang. Kalau mau kaya kita harus disiplin. Bukan hanya duduk
berdoa minta Tuhan dengan supranatural yang memberikan kita kekayaan. Itu akan mencelakakan kita. Itu akan mencelakakan kita. Walaupun di hari kemerdekaan ini saya yakin banyak sekali gereja membawakan tema dengan sukaria, tapi kita tetap harus mengingatkan kepada jemaat yang dikasihi Tuhan untuk terus berjaga-jaga setiap saat, untuk terus mempersiapkan setiap saat. Karena saya yakin walaupun secara mulut kita mengakui sudah merdeka dalam hal kerohanian kita, tapi kita masih sering meleset dan tidak tepat seperti yang Tuhan inginkan. Kita harus terus berjuang dalam menggapai kemerdekaan ini. Tidak jauh, tidak luput daripada perjuangan. Indonesia merdeka pun penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Begitu juga dengan kita. Kita mau merdeka dalam hal kerohanian kita harus butuh perjuangan dan pengorbanan. Kita juga pasti butuh perjuangan dan pengorbanan. Target yang harus kita capai, yang sudah Tuhan berikan contoh kepada kita, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada tawar-menawar lagi. Kita harus hidup kudus. Maka selalu akan disampaikan terus, kita harus hidup kudus, suci, tak bercacat celah. Jangan berpikir Yesus sudah memerdekakan kita, memberikan kita kebebasan di kayu salib, terus kita dapat berbuat seenak kita. Ya, Galatia 5 ayat 13 boleh ditampilkan. Ayat 15, ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih Kristus. Amin. Dulu mungkin kita sering berpikir saat kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita sudah hidup sesuka-suka kita karena sudah merdeka. Firman Tuhan di Galatia 5 ayat 13 ingatkan kita kembali. Kita jangan berpikir Yesus sudah membebaskan kita dalam hal kerohanian, terus kita dapat berbuat dosa seenak kita. Kita harus pertanggungjawabkan kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita harus pertanggungjawabkan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Mengapa kita harus bebas dari dosa atau kita harus merdeka dari dosa? Satu, dosa akan membawa kita kepada kebinasaan. Ada nggak dosa yang membuat kita senang? Sebelum saya bertobat, saya hidup penuh dengan dosa, dunia malam, dan hal-hal yang sangat mematikan yang sering saya lakukan. Dosa juga akan terus mengikat kita, membuat kita kecanduan. Kehidupan saya dulu sebelum saya bertobat adalah dunia malam, karena saya menjalankan judi. Jadi saya jadikan satu ruangan tempat KTP yaitu karaoke sebagai office kami setiap hari. Itu yang saya lakukan. Setelah selesai kami bekerja, apa yang kami lakukan? Kami lanjut dugem. Itu yang saya lakukan setiap hari. Dosa juga dapat mengikat kita, membuat kita kecanduan. Akhirnya apa? Setiap hari itu terus yang saya lakukan. Setiap hari itu terus yang saya lakukan. Sepertinya saya tidak bisa keluar dari lingkaran itu. Maka saya mau katakan, saya percaya Tuhan Yesus yang telah membebaskan saya dari belenggu dosa.
bukan berkat jasmani yang saya syukuri, tapi saya terhindar dari kehancuran, kebinasaan. Itu yang saya syukuri. Begitu juga dengan keluarga saya. Dosa yang masih kita lakukan, Bapak Ibu yang terkasih dan Tuhan, ingat baik-baik, itu akan membuat kita binasa. Jangan menganggap mendengar dosa ini hanya terus lewat begitu aja. Dosa akan membuat kita binasa. Karena apa? Upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Alkitab mencatat dengan jelas. Tidak ada yang berbuat dosa dalam kehidupannya terus endingnya dia bahagia dan senang. Tidak ada. Kesenangan, kebahagiaan yang diberikan oleh dosa hanya semu belaka, hanya sesaat. Setelahnya kita akan menuai kesengsaraan. Saya sudah mengalami hal itu. Maka mengapa kita harus bebas dari ikatan dosa? Karena satu, dosa akan membuat kita binasa. Sadarkah kita, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang akan Tuhan persiapkan kita masuk ke langit baru dan bumi baru? Dosa akan membinasakan kita. Sadarkah kita? Jangan hanya cuma dengar kata dosa terus kita masih terus masuk dalam lumpur dosa ini, terus bermain dengan dosa ini. Sebenarnya kadang kita kalau melakukan dosa bukan tanpa kita ketahui, bukan tanpa kita sadari. Kita sadar kadang, tapi masih kita lakukan, masih kita tabrak terus. Karena apa? Roh Kudus yang dimateraikan dalam hati kita sudah mengingatkan kita, jangan lewati situ, jangan tabrak itu. Tapi apa yang terjadi? Karena kebebalan kita sering mengabaikan suara dan pimpinan daripada roh itu, sehingga kita terus menabrak, kita terus melakukan apa yang namanya dosa itu. Saat Yudas menjual Tuhan Yesus, bukan hanya secara tiba-tiba dan yang dia lakukan spontan, bukan. Yudas sering melakukan mencuri uang. Dia bukan lakukan hanya sekali, dia sudah lakukan berkali-kali dia lakukan berkali-kali, sehingga menjadi karakter. Nah, begitu juga dengan kita. Ingat, dosa yang sering kita lakukan, yang kita sadari tapi kita biarkan dan terus kita lakukan lagi, itu akan membinasakan kita. Itu akan membawa kita ke dalam kebinasaan seperti yang Yudas lakukan dan seperti yang Yudas alami. Hati-hati Bapak Ibu. Ingat, mulai pagi hari ingatlah, roh yang Tuhan telah berikan kepada kita, dia akan mengingatkan kita, memberi kita alarm dan memberi kita warning. Ingat, kalau Roh Kudus sudah mengingatkan kita, jangan lakukan. Ikutilah apa yang menjadi suara Roh Kudus, sehingga nasib kita tidak akan seperti Yudas. Begitu juga dengan Raja Saul. Sehingga roh Allah keluar daripadanya. Dia tetap ngotot melakukan apa? Membawa persembahan kepada Tuhan. Padahal itu bukan area dia. Itu adalah tugas daripada imam. Tapi dia tetap ngotot melakukan. Sehingga apa? Semua menjadi tidak menyenangkan hati Tuhan. Maka roh Allah keluar. Mulai pagi hari ini mari kita sadarkan diri kita. Kalau dosa yang masih sering kita lakukan, yang kita sadari, mari kita bertobat bersama-sama. Saya yakin kita sering menyadari hal itu, bukan kita tidak sadar, tapi kita masih sering melakukan dan menabrak itu. Tuhan menyayangi kita, sehingga Dia memberikan satu sosok penolong yang terus mengingatkan kita terus. Dosa akan membawa kita kepada kebinasaan. Ya. Bapa tidak mau satupun di antara kita semua yang binasa.
2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Bapa tidak mau satupun di antara kita binasa. Dia mau kita semua ikut dalam bilangan, dalam rombongan yang akan dibawa ke langit baru dan bumi yang baru. Ya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Bapa tidak mau satupun di antara kita semua yang binasa. Dia mau semua ciptaan Dia yang mulia ini kembali ke dalam kerajaannya. Tugas kita juga harus kita berjuanglah ikut dalam rombongan untuk masuk ke langit baru bumi baru. Bapa tidak mau satupun di antara kita yang binasa. Tapi kalau kita yang tidak mau masuk dalam rombongan yang akan dibawa ke langit baru bumi baru, kita akan binasa. Jadi saya ulangi, mengapa kita harus bebas dari ikatan dosa? Karena dosa akan membawa kita kepada kebinasaan. Yaitu Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Kedua, dosa memisahkan kita daripada hadirat Allah, sehingga semua manusia telah kehilangan kemuliaan. Yesaya 59 ayat 2. Yesaya 59 ayat 2. Satu orang bisa bacakan? Ya, segala dosa yang masih kita lakukan, yang kita hidupi. Musuh terberat kita dalam kehidupan ini ya, diri kita dan dosa. Diri kita dan dosa. Kenapa diri kita? Karena kita yang mengendalikan. Mau atau tidak, kita yang lakukan. Orang lain boleh mendorong, mengingatkan kita, tapi semua kembali kepada kita, ya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dosa ini sungguh-sungguh sangat harus kita pergumulkan. Kita harus sungguh-sungguh sangat menggumulkan kata dosa ini. Dosa ini yang akan mengacaukan segala rencana Allah. Dosa ini yang akan membuat hidup kita semakin sengsara. Maka sampai saat ini, kalau doa kita, keinginan kita yang sudah kita panjatkan di hadapan Tuhan, kita sudah mungkin berseru kepada Allah. Mungkin Tuhan tahu belum saatnya memberikan kepada kita. Tapi ingat, di satu sisi mungkin karena dosa yang masih sering kita hidupi, sehingga ini menjadi satu tembok yang sangat besar, menjadi penghalang yang sangat besar, di mana di saat Allah mau mencurahkan berkat atau mencurahkan jawaban doa kepada kita, sehingga tembok ini yaitu dosa yang menjadi penghalang bagi kita. Apakah kita masih mau hidup dalam dosa? Tuntutan kita sangat tinggi. Dosa bukan hanya kejahatan yang kita lakukan, tapi pikiran ini. Maka terlebih pertama yang harus kita lakukan untuk memerdekakan hal kerohanian kita, perjuangkanlah pikiran kita ini dulu. Pikiran kita ini harus kita perjuangkan dulu. Apakah pikiran kita mau diisi oleh firman Tuhan atau diisi oleh suara dunia ini? Ini akan sangat menentukan setiap sikap, perbuatan, dan langkah kita.
Pikiran kita ini harus kita perjuangkan. Apakah mau terus diisi oleh suara kebenaran atau oleh suara-suara setan? Pertama kali saya waktu bertobat, saya sering duduk berdoa kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, karena segala perbuatan pekerjaan yang saya lakukan, khususnya yang Tuhan tidak berkenan, yang Tuhan tidak senang, saya letakkan semua. Saya hanya cukup berdoa kepada Tuhan. Saya sudah letakkan semua apa yang Engkau tidak senang, tidak sukai. Tapi saya minta satu ya Tuhan, bukan berkat jasmani, tapi pikiran saya. Ubahkanlah pikiran saya. Pimpinlah, perbaharuilah pikiran saya. Yang mungkin dulu saya tidak bisa memikirkan ini, akhirnya saya bisa memikirkan. Saya hanya minta Tuhan perbaharui, merdekakan pikiran saya. Maka di hari-hari yang jahat ini, bawalah pikiran kita diisi oleh firman Tuhan. Bawalah pikiran kita ini terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Bukan suara dunia yang terus kita dengarkan, kita isi. Mengapa kita harus bebas dari ikatan dosa? 3. Dosa menghambat rencana Allah dalam diri manusia. Dia akan mengacaukan, akan menggagalkan kita untuk masuk ke langit baru, bumi baru, memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Kita diciptakan sebenarnya untuk apa? Untuk memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau dosa tidak kita bebaskan dari diri kita, itu akan menghambat rencana Allah. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita harus berjuang. Kita harus terus berjuang. Kemerdekaan sangat membutuhkan perjuangan kita. Kalau kita masih hidup di dunia ini saat ini, kita harus terus berjuang setiap saat. Negara Indonesia ini juga penuh perjuangan. Yesus telah memberikan kita kemerdekaan. Tugas kita saat ini apa? Jagalah kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Negara juga yang sudah merdeka, mereka juga memperlengkapi dengan alat perang semua untuk menjaga kemerdekaannya. Begitu juga dengan hal kerohanian kita. Kita harus perlengkapi diri kita. Kita harus menjaga kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dengan apa? Segala firman kebenarannya. Masuklah dalam hadiratnya. Kita akan diperlengkapi dengan perisai yang Tuhan akan berikan kepada kita. Tanpa masuk dalam hadirat Tuhan, percayalah kita tidak mampu. Saat-saat kita lemah, saat kita masuk dalam hadiratnya, ada kuasa yang terus membentengi kita, memperisai kita. Tugas kita saat ini, mari jaga kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sebagai anak bangsa ini, kemerdekaan secara fisik sudah kita dapatkan. Kebebasan, kemerdekaan secara roh juga harus kita perjuangkan. Yesus sudah memberikan kita kemerdekaan, membayar kita dengan harga yang sangat mahal. Hargailah dan hormatilah kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Cara untuknya, ya. Yohanes 8 ayat 32 bisa tampilkan. Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 4 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tidak ada jalan lain, hanya di dalam kebenaran Tuhan kita akan mendapatkan kemerdekaan ini. Maka kembali, tidak ada cara lain. Motivator apapun yang kita dengar, kita baca, itu tidak akan memerdekakan kita. Itu hanya sementara yang kita dapatkan. Tapi kebenaran dari Tuhan ini yang mutlak, yang sepenuhnya akan memerdekakan kita. Amin Bapak Ibu. Kembalilah. Hari-hari ini masih nggak sering kita buka Alkitab. Di zaman Alpha ini, saya yakin kita sudah sangat jauh.
Lihat sekarang juga, seperti semalam kami sedang cerita, nuansa suasana memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia saat ini sangat berbeda jauh dengan tahun-tahun yang lalu, bahkan puluhan tahun yang lalu. Kemeriahannya juga sangat berbeda. Sekarang seperti berlalu begitu aja. Tapi kalau dulu 17 Agustus yang kita jalani, suasana dan nuansanya begitu sangat-sangat berbeda dengan saat ini. Begitu juga dengan hal kemerdekaan rohani kita. Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sudah memberikan kita kemerdekaan. Jangan berjalan seiring berjalan waktu terus luntur kemerdekaan yang kita rasakan ini. Kembalilah semua Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ingat, dosa akan menghambat kita. Dosa akan membinasakan kita. Dosa akan merusak rencana Allah. Tuhan sudah memfasilitasi kita dengan mengutus anaknya, menjembatani kita, mengutus anaknya, Tuhan Yesus di kayu salib. Inilah saatnya bagian kita untuk berjuang dan menjaga kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita sama-sama terus mencapai kemerdekaan ini dengan menjadi sempurna dan serupa dengan Tuhan Yesus. Inilah dinamakan kita menjadi kehendak Bapa, supaya kita serupa dan sempurna seperti yang Bapa inginkan. Pada saat di titik ini kita baru layak masuk ke langit baru dan bumi yang baru. Mari kita berjuang bersama-sama. Mari kita terus mengingatkan bersama-sama, supaya pada saat kita meninggalkan tempat ini, kita bertemu kembali di langit baru dan bumi yang baru. Selamat berjuang dan menjaga kemerdekaan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Engkau gairah hidupku. Jadikanlah Tuhan sebagai gairah hidup kita. Bukan lagi dunia ini, tapi Tuhanlah menjadi gairah hidup kita. Hanya Tuhan satu-satunya menjadi gairah hidup kita. Tidak ada kesenangan yang harus kita miliki lagi, hanya Tuhan dan kerajaan-Nya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu mengajar kami untuk merdeka dari dosa. Kami mohon mampukan setiap kami, Roh Kudus yang akan menolong, memperlengkapi kami dan memberi kami kekuatan, kemampuan untuk dapat merdeka dari dosa ini. Biarlah di sisa umur hidup kami ini, kami mau jadikan Engkau Tuhan satu-satunya gairah hidup kami.
Ya Bapa, biar Engkaulah menjadi satu-satunya gairah hidup kami. Ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Kami hidup hanya untukmu. Ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan
Ini kami anak-anak-Mu yang Kau kasih. 2000 tahun yang lalu Engkau telah menebus, memerdekakan kami di kayu salib. Engkau telah berkorban bagi kami. Sebagai bentuk penghormatan kami harus menjaga kemerdekaan ini atas pribadi kami demi pribadi kami. Biarlah firman-Mu yang terus memerdekakan kami. Hanya firman-Mu yang terus menguasai hati pikiran kami. Bapa, tolong kami di pagi yang indah ini. Kami sungguh-sungguh mau mempersiapkan dengan kemerdekaan yang telah Engkau berikan pada kami. Kami mau ikut dalam rombongan, dalam pengiringan menuju langit baru dan bumi yang baru. Roh Kudus, tolong kami. Jikalau masih ada cacat celah dalam kehidupan kami ini, Engkau akan ingatkan dan memberitahukan kepada kami. Karena Bapa tidak mau mengkehendaki di antara satu pun di antara kami yang binasa. Kami harus sempurna seperti yang Bapa kehendaki dan serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah tuntutan yang harus kami penuhi. Dengan kekuatan kami tidak mampu. Kami butuh kuasa Roh-Mu. Kami butuh terus firman-Mu. Firman-Mu yang memerdekakan kami. Roh-Mu yang akan menuntun, memimpin kami. Di sisa umur hidup kami ini, kami akan patuh dan tunduk pada pimpinan tuntunan Roh-Mu yang Maha Kudus. Ampuni kami jikalau selama ini kami masih sering meleset, masih tidak tepat seperti yang Kau kehendaki, masih memenuhi segala keinginan kami. Bapa, ampuni kami. Ampuni kami. Dan di dalam kedalaman hati kami yang paling dalam, kami mohon ampuni kami. Kami bahkan berani berjanji untuk hidup kudus, suci, tak bercacat celah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah jemaat-Mu GSKI Buana Raya di tempat ini. Kami percaya saat mereka pulang, mereka telah dimerdekakan dalam hal kerohanian mereka. Mereka akan menikmati kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan pada mereka. Mereka akan menjaga dan mempertahankan kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada mereka hingga ke langit baru dan bumi yang baru. Terima kasih ya Bapa. Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada, satu yang bisa selamatkan jiwaku. Aku tak kehidupan, ku tak kebaikan kepada-Mu Bapa Yesus. Biarlah segala keinginan-Mu Tuhan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami Bapa. Pada hari ini Tuhan, sesuai dengan firman-Mu Bapa, kami dimerdekakan oleh belenggu dosa Bapa. Kami mau meninggalkan kehidupan kami yang lama. Kami mau menjaga hidup kami, kesucian kami Bapa. Di dalam kehidupan kami bertanggungjawabkan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah hamba-Mu Bapa, Pak Ahan Tuhan, menyampaikan
menyampaikan firman-Mu bagi kami Tuhan. Semakin lebih lagi Engkau pakai Bapa untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai lebih lagi Bapa, segala pelayanannya Tuhan semakin luar biasa Tuhan pakai. Keluarganya, usaha pekerjaannya juga Tuhan berkati. Bahkan kami yang mendengarkan Tuhan, kami mau melakukan segala kehendak-Mu Bapa, dan kami juga diberkati Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Saya persilakan duduk Bapak Ibu. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Kita beri sama-sama lihat di layar. Selamat datang di GSKI Buana Raya. Kami menginformasikan buletin ibadah sepanjang minggu. Kami mengundang Bapak Ibu beribadah bersama kami di ibadah raya setiap hari Minggu. Sesi pertama pukul 8 pagi, sesi kedua pukul 7 malam. Shalom teman-teman, yuk datang ke ibadah kids setiap hari Minggu pukul 8 pagi di lantai 2 GSKI Buana Raya. Jangan lupa ajak saudara dan teman-teman lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Hai semuanya, kami mengundang kalian untuk datang di Teens Creative Ministry setiap hari Minggu jam 8.30 di lantai 1 GSKI Buana Raya. Kami tunggu ya kedatangannya. Seluruh pelayan dan calon pelayan wajib hadir di ibadah doa pelayan setiap hari Selasa pukul 8 malam di lantai 2 GSKI Buana Raya. Kami mengundang Bapak Ibu yang belum bergabung di ibadah komsel, mari bergabung bersama dengan kami setiap hari Rabu di wilayah yang terdekat dengan rumah saudara. Mari doa malam bersama dengan kami setiap hari Jumat pukul 6.30 malam di lantai 3 GSKI Buana Raya secara live streaming di channel truth.id dari GSKI Pusat. Untuk pelayan dan jemaat, kami undang boleh hadir di doa puasa setiap hari Sabtu pukul 1 siang di lantai 2 GSKI Buana Raya. Hai guys, jangan lupa datang ya di ibadah YCM setiap hari Sabtu pukul 8 malam di lantai 1 GSKI Buana Raya. YCM, go go fire! Jemaat terkasih di dalam Tuhan, kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk selalu mengikuti doa pagi secara live streaming dari GSKI Pusat melalui channel truth.id. Tuhan Yesus memberkati. Kami membuka kesempatan bagi jemaat Tuhan yang memiliki talenta di bidang musik seperti keyboard, bass, dan drum untuk bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor yang sudah tertera di layar. Come on and join us bagi jemaat Tuhan yang memiliki talenta dalam bidang desain multimedia dan sosmed yang rindu berkarya di dalam Tuhan, boleh hubungi contact person yang tertera di layar. Shalom semuanya, yuk follow akun sosial media gereja kita di Instagram, YouTube, dan Facebook di @GSKI Buana Raya Batam. Di sana kami akan update tentang kegiatan-kegiatan gereja dan info-info terkini. Telah dibuka kelas baptisan dan konseling pranikah bagi jemaat terkasih yang ingin mengikuti kelas baptisan atau konseling pranikah dapat menghubungi sekretariat gereja. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah bersama dengan kami. Harapan kami Bapak Ibu Saudara dapat bertumbuh bersama dengan kami menuju langit baru dan bumi yang baru. Bapak Ibu, diingatkan kembali Bapak Ibu bahwa hari ini kita hanya satu kali ibadah, dan Bapak Ibu setelah nanti kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan satu lagu kebangsaan. Setelah itu nanti doa bangsa dan negara, saya saran kepada Pak Aat dan doa berkat. Mungkin Bapak Ibu ada baru yang pertama kali datang beribadah pada pagi hari ini di tempat ini. Jikalau ada, kami rindu untuk mengenal Bapak Ibu. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita boleh lihat kanan kiri kita. Ada yang baru pertama.
Semuanya kita jemaat yang setia, amin. Kita akan memberikan persembahan. Doa persembahan dipimpin oleh Pak Rian. Kita satukan hati kita. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kebaikan dan firman kami. Bapak, terima kasih Bapak buat ibadah yang kami telah lakukan pada pagi hari ini. Biarlah semua perkenanan-Mu Bapak terjadi dalam setiap kehidupan kami. Bapak kami di surga, Bapak berkati Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkati setiap persembahan yang kami bawa dari rumah kami masing-masing Bapak. Biarlah itu untuk memperlebar kerajaan-Mu bagi gereja-Mu di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami akan memberi dengan mengucapkan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan, kita angkat pujian Engkau layak. Indonesia Pusaka.
Engkau Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan, kebaikan, dan belas kasihan Tuhan pagi hari ini kita beribadah dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh menikmati hadirat-Mu. Kami menerima berkat firman-Mu. Biar ini menjadi pedoman dan tuntunan dalam sisa umur hidup kami ini, dalam pengiringan kami ke langit baru dan bumi baru. Berkati seluruh jemaat umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kiranya kuasa pengurapan-Mu terus mengurapi, menuntun, memimpin hidup mereka, sehingga mereka terus dibawa ke dalam seluruh kebenaran-Mu dan firman-Mu yang terus memerdekakan seluruh jemaat umat-Mu. Saat ini juga kami teringat dengan gembala kami, Bapak Ibu Gembala kami yang tidak bersama dengan kami. Kami naikkan syukur kami, doa kami untuk memberkati Bapak Ibu Gembala kami. Kiranya Tuhan yang terus menyertai, melindungi dan memberkati hamba-Mu ini. Dimanapun mereka berada, ada kuasa ilahi yang turun dari surga untuk membentengi dan memberkati hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak, seluruh jemaat umat-Mu yang sebentar lagi akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan lindungi, Tuhan sertai seluruh perjalanan umat-Mu. Kami percaya ada damai sejahtera, ada sukacita yang melimpah terus melingkupi seluruh perjalanan jemaat umat-Mu, hingga semua tiba di tempat tujuan penuh damai sejahtera dan sukacita-Mu. Sebelum kami meninggalkan tempat ini ya Tuhan, kami mau mengangkat kedua tangan kami. Mari angkat kedua tangan kita. Terimalah segala berkat yang terbaik, yang terindah dari Bapa di surga. Cinta, kasih, damai, sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah bersama kuasa Roh Kudus yang akan memimpin, menuntun seluruh kehidupan kita. Mulai pagi hari ini hingga sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.